Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Aulia Karim. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menunjukkan 5 tumbuhan untuk meneliti struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan di sini merupakan organ pokok pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun. Dan organ modifikasi pada tumbuhan meliputi bunga, buah, dan biji. Akar berperan memperkuat berdirinya tumbuhan dan menyerap air zat hara dalam tanah. Sistem perakaran dibedakan atas akar serabut dan akar tunggang. Batang berperan sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Jenis batang ada batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Batang tumbuhan monokotil, tidak bercabang dan tidak berkambium, sedangkan batang tumbuhan dikotil, bercabang, dan berkambium. Yang pertama ada tanaman lavender. Tanaman lavender ini memiliki akar tunggang berserat dan panjangnya 1 meter hingga 2 meter. Dan untuk jenis batangnya terbuat dari kayu. Dan untuk jenis pertulangan daunnya memiliki bentuk oval, lonjong, dan penguat paralel pangkal. Permukaannya halus, warnanya hijau muda sampai tua. Untuk jumlah kelopak bunga dari tanaman lavender ini terdiri dari serangkaian 6-10 kuntum dalam bentuk tanaman spiral yang ini. Untuk jenis keping bijinya, ini merupakan jenis keping biji monokotil atau satu keping biji saja. Yang kedua ada tanaman jagung. Jenis akar dari tanaman jagung ini merupakan akar serabut. Untuk dari jenis batangnya memiliki bentuk batang tak bercabang. Ia cenderung silindris dan terdiri atas beberapa ruas serta buku ruas. Untuk pertulangan daunnya bertulang sejajar karena bentuk dari tulang daun jagung ini seperti pita dengan ibu anak, dan tulang daun membujur dari pangkal pelepah hingga ujung daunnya. Untuk kelopak dari tanaman jagung ini memiliki berkelipatan 3 atau 3 ya. Dan untuk jenis keping bijinya merupakan jenis keping tumbuhan dikotil atau berkeping 1. Yang ketiga ada tanaman aglonema. Tanaman aglonema ini memiliki akar serabut yang berfungsi untuk mencari nutrisi dan air. Dari batang tanaman aglonema ini berbentuk silindir, tidak berkayu, berwarna putih kemerahan, dan berbuku. Bentuk daunnya bervariasi dari oval dengan susunan tulang daun menyirip, dan warna daunnya merupakan gradasi dari hijau ke merah. Untuk jenis keping bijinya ini merupakan tanaman dikotil yang berkambium atau bercabang. Dan yang keempat ada tanaman kacang hijau. Jenis akar dari tanaman kacang hijau ini merupakan berakar tunggang dengan sistem perakaran cabang akarnya itu tersebar.
Untuk jenis batang dari tanaman kacang hijau ini berbentuk bulat dan berbuku-buku berukuran kecil, berbulu, dan berwarna hijau. Jenis pertulangan daun dari tanaman kacang hijau ini termasuk daun majemuk menyirip gasal, memiliki 2 stipula yang terdapat di kanan dan kiri pangkal daun. Jumlah dari kelopak bunganya mempunyai 5 kelopak bunga. Untuk jenis keping biji dari tanaman kacang hijau ini merupakan tanaman berbiji berkeping 2 atau dikotil. Terakhir ada tanaman soka. Untuk sistem perakaran pada tumbuhan soka ini merupakan tunggang dengan menjalar ke bawah. Bentuk batangnya tegak dengan kayu yang keras serta dapat tumbuh tinggi hingga 7 meter. Daun yang dimiliki tanaman ini memiliki bentuk lonjong dengan ujung yang runcing. Pertulangan daun pada ini yaitu menyirip dengan sifat tunggal. Jumlah kelopak dari tanaman ini memiliki 4 dan kepala sarinya terdapat pada bagian mahkota. Untuk jenis keping biji dari tanaman ini merupakan bibit stek batang asoka. Selanjutnya mengenai transportasi pada tumbuhan. Di dalam tubuh makhluk hidup selalu terjadi sistem transportasi. Sistem transportasi ini terjadi melalui proses pengangkutan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Transportasi pada tumbuhan melibatkan jaringan seperti tabung yang disebut xilem dan floem. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Xilem dan floem adalah jaringan pengangkut yang salurannya terpisah. Xilem yang ada di akar bersambungan dengan xilem yang ada di batang dan di daun. Floem juga bersambungan ke semua bagian tubuh tumbuhan. Pertama, siapkan 2 buah gelas kaca, beri label A dan B. Lalu, isilah masing-masing gelas kaca dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian, masukkan 1 batang tanaman seledri ke dalam setiap gelas kaca. Lalu, tambahkan 2 sendok gula ke dalam gelas kaca yang berlabel B.
Setelah itu, kita biarkan selama 1 hari, kemudian potonglah bagian atas tangkai seledri dan cicipi rasanya nanti. Oke, Terima sudah kasih. selesai.